Republik Korea, salah satu dari 4 macan Asia, memiliki budaya yang kaya dan mendalam yang telah berkembang selama berabad-abad sejarah. Namun, mengenai keyakinan, sebagian besar orang Korea yang beragama akan memberitahu Anda bahwa mereka beragama Kristen, sebuah kepercayaan yang asing bagi negeri ini. Bagaimana keyakinan asing ini tumbuh menjadi agama utama di Korea? Seperti yang akan Anda lihat, perkembangan agama Kristen di hati orang Korea adalah sebuah kisah tentang kebanggaan dan harapan yang mendalam, sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang bergejolak pada abad ke-18, 19, dan 20. Berbeda dengan tetangga historisnya, Tiongkok, agama Kristen baru-baru ini mencapai Korea dalam sejarah. Ajaran Kristen pertama kali masuk ke semenanjung Korea pada tahun 1603. Saat itu, Korea berada di bawah kendali dinasti Joseon, sebuah kerajaan bawahan Kekaisaran Ming yang agung di Tiongkok. Di sana, para misionaris Eropa telah aktif bekerja selama beberapa dekade, mendistribusikan pengetahuan ilmiah dan iman mereka. Sejumlah besar misionaris melakukan proselitisme di ibu kota Beijing. Para diplomat yang dikirim ke Tiongkok dapat bertemu mereka setelah kembali. Mereka membawa kembali teks-teks Katolik yang mereka temukan di sana. Agama baru ini menemukan pijakan yang kokoh di tanah Joseon, dan banyak orang Korea yang miskin berpindah ke agama ini. Wilayah Hongyi dan Gangwon mengalami perkembangan khusus dalam Katolik. Namun, dinasti Joseon secara budaya merupakan negara yang menganut Konfusianisme dan Buddhisme. Kekristenan mendapat pertentangan, terutama di kalangan elit dan akademisi yang hanya menganut ideologi-ideologi ini. Pada tahun 1758, Raja Yongjo melarang pencitraan aliran sesat. Meskipun demikian, banyak orang Korea terus mempraktikkan agama baru mereka secara sembunyi-sembunyi, meskipun ada larangan tersebut. Namun, pada saat itu, agama ini lebih mirip sebuah sekte karena tidak ada pastor atau lembaga yang mengaturnya. Pada tahun 1783, seorang bangsawan muda Korea menemani ayahnya, yang seorang diplomat, ke Seoul. Terpesona oleh pengetahuan para pendeta Jesuit yang ia temui di sana, ia mulai mempelajari ajaran mereka dan dibaptis dengan nama Petrus. Setahun kemudian, ia menentang larangan tersebut. Ia membawa kembali ke Korea beberapa teks, salib, dan benda-benda keagamaan yang kemudian membantu membaptis lebih banyak orang Korea. Pastor awam, bukan pastor rohani, serta penggunaan aksara Hangul yang praktis, bukan bahasa Mandarin klasik, memungkinkan agama Katolik menyebar dengan mudah ke seluruh negeri dan masyarakat. Pada saat yang sama, otoritas dan elit Korea menjadi semakin tidak toleran terhadap agama asing ini, yang mengabaikan penghormatan terhadap leluhur, sebuah aspek penting dalam Konfusianisme. Pada awal abad ke-19, pengadilan Joseon memerintahkan penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen, yang dikenal sebagai penganiayaan senior. Sebagai akibat dari kebijakan ini, ribuan orang dieksekusi. Meskipun demikian, agama tersebut tetap kuat dan terus hidup sepanjang abad ke-19. Protestantisme mencapai Korea pada tahun 1880-an setelah Perang Candu. Setiap sudut Kekaisaran Qing Tiongkok kini dibuka secara ilegal untuk penyebaran agama. Protestantisme menyebar ke seluruh negeri, bahkan dekat dengan perbatasan dinasti Joseon di Shenyang. Misionaris Protestan John Ross menyelesaikan penerjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Korea pada tahun 1887, mendorong gelombang baru penginjilan. Kali ini, minat orang Korea terhadap agama Kristen tumbuh di kalangan elit karena para misionaris membawa serta praktik medis modern yang membuat mereka terpesona. Raja Korea, Gojong, mendukung modernisasi untuk melawan ancaman Kekaisaran Jepang yang semakin besar. Ia terkesan dengan dedikasi para misionaris Protestan terhadap pendidikan dan praktik medis modern bagi para elit Korea yang progresif, yang mendorong pekerjaan mereka. Sekolah-sekolah Kristen secara bertahap dibuka di mana-mana selama periode kritis dalam sejarah Korea ini. Kristen muda menjadi simbol keberadaan kekristenan modern yang tumbuh dengan stabil, mewakili 1% dari populasi pada tahun 1900. Yaitu lebih dari 170.000 orang. Tidak seperti di banyak negara lain yang menjadi sasaran misi Barat, orang-orang Korea dengan cepat mengasumsikan penyebaran agama Kristen sendiri, melakukan kebijakan penyebaran mandiri.
Pada tahun 1907, kebangkitan besar di Pyongyang melihat 1.500 orang berkumpul untuk sebuah konferensi Alkitab yang selanjutnya mendorong penyebaran agama, terutama di wilayah tersebut. Dampaknya begitu besar sehingga kota Pyongyang mendapat julukan Yerusalem di Timur dan 1 dari 6 penduduknya beragama Kristen pada tahun 1910. Mengikuti tren pengaruh Jepang yang semakin besar, Korea secara efektif dianeksasi oleh Kekaisaran Jepang dengan sukarela. Otoritas Jepang secara tidak langsung mengarah pada dukungan yang lebih kuat untuk agama Kristen. Ketika Jepang mencoba memaksakan penyebaran agama Shinto yang asli, sejumlah besar orang Korea berpegang teguh lebih keras pada keyakinan mereka atau bahkan berpindah ke kekristenan sebagai bentuk oposisi nasionalis terhadap pendudukan Jepang. Pada tahun 1919, terdapat 329 misi Protestan, 52 misi Katolik, dan 1 misi Ortodoks. Lebih dari 300.000 orang Korea beragama Kristen, sedikit kurang dari 2% dari total populasi pada tahun yang sama. Protes besar-besaran yang dikenal sebagai Pawai Gerakan Pertama mencoba untuk menjatuhkan kekuasaan Jepang dan mendeklarasikan kemerdekaan. Dari puluhan ribu orang yang memprotes, sekitar 20% diantaranya beragama Kristen. Ribuan orang menjadi korban dan terluka oleh polisi Jepang dan tentara dalam penindasan tersebut. Misionaris Kristen merawat para korban dan keluarga mereka yang semakin memperkuat citra baik kekristenan di negara itu, menjadikannya agama kebanggaan, bantuan, dan perlawanan. Pada tahun 1914, dilaporkan ada 86.000 umat Katolik dan 79.000 Protestan di Korea pada pertengahan tahun 1930-an. Jumlah ini tumbuh menjadi 147.000 untuk umat Katolik dan 168.000 untuk umat Protestan. Keduanya terutama terkonsentrasi di utara negara itu. Setelah mengakhiri Perang Dunia Kedua, penyerahan Jepang dan pembebasan Korea terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945, hari yang dirayakan sebagai kenaikan Maria dalam kalender oleh Gereja Katolik. Hal ini menyebabkan beberapa orang Korea berpindah agama menjadi Katolik, percaya bahwa perawan Maria telah melindungi negara mereka. Namun, masalah politik belum berakhir bagi rakyat Korea karena ketegangan antara pengaruh Soviet di utara dan nasionalis di selatan meningkat. Pemisahan kemudian terjadi dengan didirikannya Republik Korea yang juga dikenal sebagai Korea Selatan dan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara pada tahun 1948 dalam semangat komunisme. Kebijakan ateisme diumumkan di Korea Utara. Sebagian besar orang Kristen Korea masih terkonsentrasi di utara. Presiden Kim Il-sung sendiri berasal dari latar belakang Kristen. Ibunya seorang Presbyterian dan kakeknya seorang pendeta Protestan. Namun, ideologi komunis di Korea Utara menyebabkan penganiayaan terhadap orang Kristen. Pada tahun 1949, semua gereja ditutup. Para pastor Katolik Korea dieksekusi, dan orang-orang Protestan yang menolak untuk meninggalkan iman mereka dibersihkan. Akibatnya, sebagian besar orang Kristen melarikan diri ke selatan, yang menyebabkan konsentrasi orang Kristen Korea di Korea Selatan. Perang Korea menyaksikan pertumbuhan pengaruh Amerika Serikat yang pro-Kristen di selatan, yang merangkul kapitalisme. Korea Selatan secara bertahap mengadopsi cara hidup yang mirip dengan Amerika selama tahun 1960-an dan 70-an, di mana pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat membawa banyak orang Korea Selatan mendapati diri mereka bekerja dalam kondisi yang keras. Organisasi Kristen menawarkan bantuan dalam bidang sosial yang semakin memperkuat pengaruh gereja dalam masyarakat. Hal ini semakin penting ketika banyak pria menjalani wajib militer. Mereka mendapatkan kesempatan untuk menemukan agama di sana. Pekerjaan pendeta militer menyebabkan pertobatan sebagian besar tentara yang meninggalkan tugas mereka sebagai orang Kristen. Semua faktor ini membuka jalan bagi perkembangan agama yang stabil. Pada tahun 1980-an, pengamat melaporkan pertumbuhan yang eksplosif. Sejak tahun 2000-an, agama Kristen masih tumbuh kuat, meskipun secara bertahap cenderung stagnasi. Hari ini, hampir sepertiga orang Korea Selatan adalah orang Kristen, dengan 20% beragama Protestan dan 10% beragama Katolik.
Pengaruh kuat agama Kristen masih dapat dilihat dalam politik, karena Korea Selatan memiliki 1 Perdana Menteri dan 6 Presiden, termasuk petahana Moon Jae-in, yang menganut agama tersebut. Sebagai perbandingan, kurang dari 25% orang Korea mengidentifikasi diri sebagai penganut Buddha, dan agama lain berjumlah kurang dari 1% dari populasi. Meskipun agama Kristen di Korea terutama dipandang sebagai agama yang damai, ada beberapa insiden di mana orang Kristen radikal bertengkar dengan umat Buddha, termasuk salib yang dilukis di atas patung dan monumen. Namun, insiden-insiden ini merupakan pengecualian. Untuk semua alasan historis ini, kebanyakan orang Korea saat ini beragama Kristen. Agama Kristen di Korea mungkin memiliki lebih banyak hari di depan karena masih didorong oleh banyak faktor. Salah satunya adalah dukungan dari pemerintah yang menjamin pemisahan gereja dan negara oleh konstitusi dan tetap bersimpati terhadap agama Kristen. Hal ini karena agama tersebut dapat berkontribusi untuk melindungi bangsa secara ideologis dari saudara kembarnya yang komunis. Agama Kristen bukan hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial modern dan politik di Korea Selatan. Jika informasi ini bermanfaat, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.